apakah saya tidak berdosa seandainya saya mencerainya dan kawin sama yang lain, sebab saya tidak bisa kawin dua-dua atau dua perempuan. Itu pertanyaannya. Ini tadi, jadi disunahkan kalau mau melamar melihat perempuannya. Jadi tidak seperti ini, dengar saja atau melalui orang. Oh, kadang-kadang kan ada yang mengenalkan orangnya baik, orangnya cantik, hanya berita saja kan, tanpa dia melihat. Kadang-kadang seorang lelaki atau orang melihat ya, itu bukan hanya kecantikan dari pandangan seseorang, itu lain-lain. Dari sudut apa? Kemungkinan ada kepandaian atau pandai bicara atau melihat orangnya atau kesehatannya, itu dianggap cantik. Jawabannya tadi oleh Syekh bin Jibrin juga, la ithma 'alaik insyaallah fi dzalika fa anta la tajid irtiyahan wa sururan ma insan tuqazziz minhu. Tidak berdosa kalau seandainya Anda mencerainya, sebab Anda ini tidak bisa hidup bersamanya, tidak merasa senang atau irtiyah, suka gitu, surur, ma insan tataqazzaz minhu, sama seseorang yang engkau merasa jijik dengannya. Wala syakka anna mithl hadhihi raihah tulhaq bil uyub allati yastahiqu biha az-zawj wal fasakh ar-ruju'. Di antaranya, kalau memang bau yang bau berlebihan, itu di antaranya satu di antaranya sebab yang bisa menceraikan perempuan tadi. Kalau baunya terlalu gitu bisa. Ada dalam hadis lain, saya pernah dengar waktu. Jadi untuk melamar, menyuruh atau mengirim satu orang untuk mencium baunya. Jadi kalau perempuan sama perempuan ya, sebelum dikawin coba lihat dekat-dekat, coba baunya bagaimana. Sebab diantaranya ya, pengalaman yang orang-orang yang sudah pada kawin, kalau baunya terlalu keras, itu berarti dia mandul. Tapi tidak semuanya, ada itu di antaranya. Bau wangi atau bau enggak enak? Bau enggak enak. Kalau bau wangi, bau wangi dari tadi langsung. Oh ya maaf ya, bau tidak enak. Bisa aja. Ya, tapi bukan artinya bau yang asli, bukan dengan parfum, bukan. Bau badainya gitu. Teruskan ya. Coba yang Syekh dulu. Wa bayantu sifat talaq as-sunni. في الكتاب الوجود الأسباب والدافع إليه وبين صفة الطلاق السني في الكتاب والسنة ولم يذكر فيه إثم ولا حرج وإنما الإثم هنا على أولياء الزوجة الذين كتموا هذه العيوب فيها. Artinya, tapi dengan kalau mencerai dengan cara cerai yang sunni, bukan yang bid'ah. Antum tahu ya, cerai yang sunni bagaimana, yang bid'ah bagaimana? Tahu ya? Belum menjelaskan. Di sini nggak ada ingatan yang saya. Jadi cerai yang sunni itu fi tuhrin lam yujami' fi, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tidak amin dan tidak dihubungi. Satu itu namanya bid'ah, terus dicerai ya. Itu namanya sunni. Tapi kalau diantaranya lagi banyak mencerai dengan bukan satu lafaz, bukan ada yang cerai tiga atau cerai. Tapi para masyayikh, karena masalah ini masalah sensitif sekali, hassas, tidak sembarang seorang alim bisa punya futiyah. Karena mengatakan bahwa 3 kali, mengatakan berarti satu lafaz, 3 lafaz cerai, masuk dalam majlis itu satu. Ada yang mengatakan kalau sering buat main-main, jadikan 3. Pernah Umar bin Khattab mengatakan jadi 3, jadi supaya tidak main-main lagi. Untuk sebenarnya itu kalau 3 lafaz dalam satu majelis, mana iddahnya? Ya kan? Kan setiap cerai itu ada iddahnya. Supaya menunggu bersih dan nanti dibalikin lagi. Kalau sampai 3 talata quru, ya. Kalau sampai setelah iddah dan tidak dikumpulkan lagi, tidak raja'atik, tidak kembalikan lagi, berarti harus kawin sama yang lain, atau dengan dikawin lagi oleh dia boleh karena kawin baru cerai pertama, tapi harus dengan mahar baru, dengan mas kawin baru.
karena sudah lewat, sudah keluar dari iddah. Kembali lagi ke jawaban Syekh tadi. Jadi tidak apa-apa kalau memang baunya bau yang tidak enak dan itu menyebabkan diantaranya sebab-sebab yang bisa seorang laki mencerai istrinya. Tapi biasanya ya pada hari pertama, bukan setelah lama baru. Jadi belum dicicipin. Bagaimana? Belum dicobain gitu. Ya begitulah. Atau biasanya walaupun sudah coba, atau sudah tidur bersama, dukhul alaiha, baru tahu kan. Ini kan masalahnya tadi tidak melihat istrinya kecuali perkawinan, karena tidak waktu melamar tidak melihat mukanya. Katanya selain dia tidak cantik atau tidak yang disukai, katanya ada tambahan lagi itu dengan bau yang kurang enak. Sekarang mengenai al-anin. Cerai yang fitnah dulu, Ustaz. Ada sebaliknya. Kalau yang bid'ah itu maksudnya cerai yang fi tuhrin jama'a fi, dalam keadaan bersih tapi dicampurin waktu dalam fatrah itu dicerai. Itu diantaranya bid'ah. Kalau lagi hamil gimana, Ustaz, dicerai? Kalau hamil tidak apa-apa, itu masuk sunni juga, tidak bid'ah kalau hamil. Tapi sampai menunggu sampai melahirkan. Jadi boleh dicerai kalau sedang Bagaimana? Kalau sedang hamil kita cerai boleh. Boleh. Boleh, itu sunni. Kalau nikah laki tidak boleh. Ya. Jadi biasanya kalau ada masalah, kalau dia tidak ada apa-apa, kasihan juga banyak karena mentang-mentang jadi laki-laki yang mencerai. Tapi kalau di Indonesia itu mayoritas kalau sedang hamil, Iya. itu nggak boleh dicerai. Boleh. Itu malah sunni. Saya nggak tanggung jawab sih. Baik. Sekarang al-anin, marad yang ada di pada lelaki. Katanya, ana syab, saya seorang muda, umurnya 22 tahun, musab bi marad al-'innah. Al-'innah berarti impoten ya, tidak bangun gitu. Adh-dha'f al-jinsi, keadaan lemah jinsinya. Wa huwa binisbati 35%, punya sekitar 35%. Wa ba'd al-fuhusat qarrara li ba'd al-adwiyah al-muqawiyah. Dokter memberi saran supaya menggunakan obat-obat penguat gitu. Wa hiya fil waqi' muhayyijah, sebetulnya menambahin aja gairah. ولهذا أسأل إن كان يصيبني ذنب في استعمال هذه الأدوية وأسأل أيضا إن كان يصيبني ذنب عند زواجي من بنت حلال. Apakah kalau menggunakan obat tadi sebelum kawin ini, apakah itu saya berdosa? Juga seandainya saya kawin sama seorang perempuan, berarti apakah itu dosa juga? Karena dia kan sudah tahu sebelum kawin, dia sudah merasa ada kelemahan pada dirinya. Itu pertanyaannya. Dijawab oleh Syekh Ibn Jabrin, alaika ridha bima khalaqallah. Anda harus sabar dan ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qad rafa'ina jinsul bashar yujad bainahum atafawut al-kabir fi hadhihi syahwah. Karena di antaranya para orang itu berbeda-beda jadi derajatnya. Faminhum man syadidul ghalamah qawi wa shabq wa minhum man duna dzalik bikatsir. Ada yang nafsunya besar sekali dan juga ada yang kurang dari itu dan juga ada sedikit, dan diantaranya man la syahwata lahu aslan, ada yang tidak mempunyai nafsu sama sekali. Wala adhunna al-ilajat wal adwiyah ta'mal 'amalan mustamiran tul hayah, bahwa biasanya obat-obat yang dikasih oleh dokter itu tidak untuk selamanya, hanya untuk sementara saja. Wa inama taqawwi syahwah zamanan qasir, hanya memberi nafsu atau syahwah untuk fatrah atau zaman qasir, waktu yang pendek sekali. Thumma ta'ud al-hal kama kanat fa in kanat laka syahwah in laka walau qalila falaka an